Oke, hari ini kita belajar tentang cross-match metode gel. Dengan metode gel, gelnya bentuknya seperti ini. Tapi ini hanya gambar ya. Sebenarnya ada 6 deh. Yang sering yang dipakai di sini ada 6, sampai sini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai sini. Ada 6. Tekniknya berupa indirect foam test. Bukan ya bisa pakai direct foam test, tapi yang kita pakai ini adalah indirect foam test. Reagennya adalah anti-human globulin, yaitu antibodi terhadap imunoglobulin manusia. Reagennya fleksibel penyimpanannya karena bisa disimpan di suhu ruang maupun di dalam lemari es. Bahan yang diperlukan adalah, ini merek ya, merek dagang Digigel Solution, yang isinya adalah suatu larutan dengan kekuatan ion yang rendah. Kenapa kita perlu suatu larutan dengan kekuatan ion yang rendah? Supaya dapat menurunkan tekanan ion di permukaan eritrosit. Sehingga bila ada imunoglobulin di situ lebih mudah menempel pada permukaan eritrosit. Jadi Digicel Solution ini dipakai untuk membuat suspensi sel darah merah. Dalam metode gel ini suspensi yang diperlukan adalah 1%. Reagen ini disimpan dalam lemari es. Keperluan yang kedua adalah mikropipet. Kenapa harus mikropipet? Karena sampel yang diperlukan kecil, yaitu ukuran 50 mikro dan 25 mikro. Jadi tidak bisa memakai pipet biasa. Alat yang diperlukan khusus ada sentrifuge khusus karena bentuknya, karena tabung-tabungnya microtube seperti ini. Jadi tidak bisa memakai sentrifuge yang biasa dipakai di lab klinik. Sentrifugenya khusus dan kecepatannya sudah disetting. Ini umumnya ini ya. Kalau dari spesifikasi alatnya kecepatannya 9.990, waktunya 9. Tapi kalau nanti kalian praktek entah itu di PMI atau lagi magang di bank darah rumah sakit, itu sudah dibulatkan deh kecepatannya jadi 1000 rpm, waktunya menjadi 10 menit. Sudah disetting, jadi ketika kalian memakai tinggal nombol aja, sudah jalan. Kemudian perlu inkubator khusus. Inkubator khusus karena ya untuk meletakkan gelnya, microchip yang berisi gel tersebut. Ini juga sudah disetting selama 15 menit. Dari pabrikannya sudah gitu, dengan suhu 37 derajat Celcius. Tapi nanti kalau sekalian praktikum di prodi tidak ada deh untuk yang praktikum metode gel, karena gelnya mahal, jadi kita praktikum yang metode tabung. Prinsip cross match dengan metode gel ini adalah sentrifuge eritrosit melalui gel dextran akrilamid. Di dalam gel itu ada reagen yang berisi gelnya ini itu berfungsi sebagai media reaksi antara plasma dan eritrosit, juga reaksi dengan reagennya yaitu AHG, dan juga sebagai saringan. Jadi ketika ada reaksi positif ya, entah itu terjadi aglutinasi, maka aglutinasi itu disaring oleh filter dalam gel yang berfungsi juga sebagai filter ini supaya tidak turun ke bawah. Jadi dia akan mengambang di atas atau di tengah. Kalau partikelnya kecil, aglutinasinya kecil, bisa sampai ke dasar tabung juga bisa. Ya. Untuk menyaring aglutinat eritrosit bergantung dari ukuran aglutinatnya. Ini gambaran skematik dari microchipnya.
Jadi bagian bawah ini adalah berisi gel dan reagen. Gelnya akrilamid tadi itu sama AHG isinya. Kemudian di sini adalah kolom reaksinya untuk menambahkan eritrosit maupun plasma atau serum, baik itu dari donor maupun dari resipien. Ini yang ada di PMI Surabaya. Tadi ya, larutan dengan kekuatan ion rendah sebagai pelarut untuk membuat suspensi sel. Itu yang diperlukan. Kemudian microchip yang berisi gel dan reagen AHG. Ini nama merek ya, Dek. Kemudian pada satu gel card itu ini, Dek. Slide nomor 2 kali. Nah, satu gel card ini satu lembar gini. Jadi bentuknya microchip itu lembaran, dan lembar itu adalah 6. Ada 6 microchip. Mana tadi ya? Nah, ini. Jadi satu gel card karena berisi 6 microchip, maka bisa dipakai untuk cross-match 2 darah donor atau 2 pasien. Bagaimana bisa begitu? Jadi microchip pertama adalah tes mayor untuk pasien A, tes minor untuk pasien A, dan autokontrolnya. Kan sudah terpakai 3 ya, sisa 3 berarti bisa untuk pasien lain, yaitu mayor, minor, dan autokontrol pasien B. Jadi lebih hemat waktu dan lebih hemat tempat ya. Kalau tabung kemarin kan banyak yang 3 tabung, terus nanti masih perlu tabung untuk pencucian dan lain-lain. Kalau ini enggak. Nah, gel card tadi karena berisi 6 microchip, maka 3 microchip itu ditulis identitas pasiennya, mulai dari nomor rekam mediknya, nama pasien, golongan darah pasien, dan juga nomor kantong darah. Nomor kantong darah dari donor. Kan ketika ada permintaan untuk transfusi darah, kita kan sudah stok darah untuk yang didonorkan. Jadi di kantong-kantong sudah ada nomornya. Nah, tandai dengan identitas donor, maksudnya adalah kode pada kantong darahnya. Setelah menyiapkan microchipnya, kita juga menyiapkan suspensi selnya. Yang dipakai adalah 1%, suspensi eritrosit 1%. Juga menyiapkan serum dari pasien maupun dari donor. Cara membuat 1% suspensi sel adalah bisa 500 mikroliter diluennya di gel solution yang isinya adalah larutan dengan kekuatan ion rendah atau LIS tadi itu, dan 5 mikroliter sel. Atau kalau mau bikin lebih banyak lagi, yaitu perbandingan 1000 dan 10. Ya. Perbandingannya sama, yaitu 1:2, 1 bagian serum atau plasma dan 2 bagian eritrosit suspensi selnya. Yang mayor, yang microchip mayor, ya isinya serum pasien, 1 bagian serum pasien dan 2 bagian suspensi sel donor. Yang minor, 1 bagian serum donor dengan 2 bagian sel pasien. Nah, jangan lupa autokontrolnya. Reaksikan antara sel dan serum donor itu sendiri. Autokontrol tetap harus ada. Setelah itu, setelah dimasukkan ke ruang reaksi tadi, kemudian dimasukkan ke inkubator. Inkubator selama 15 menit pada suhu 37 derajat. Setelah selesai inkubasi, baru disentrifus dengan kecepatan 1000 rpm selama 10 menit, baru dibaca hasilnya. Nah, langkah-langkahnya lebih
ringkas daripada metode gel. Dan tentu waktunya lebih cepat daripada, langkah-langkahnya itu lebih simpel daripada metode tabung. Dan pastinya waktunya juga lebih singkat daripada metode tabung. Hanya ditambahkan suspensi, ditambahkan suspensi sel, ditambahkan serum atau plasma, kemudian diinkubasi selama 15 menit, setelah itu disentrifuge 10 menit, kemudian dibaca. Jadi paling tidak 25 atau 30 menit sudah selesai prosesnya. Ini contoh hasilnya, pembacaannya. Kalau setelah sentrifuge, semua eritrosit itu menggumpal di bawah, turun ke bawah semua, berarti tidak ada aglutinasi, negatif hasilnya. Karena kalau ada aglutinasi, dia akan tersaring di sini, di atas. Kalau tidak ada aglutinasi kan eritrositnya sendiri-sendiri ya, bisa melewati saringannya. Tapi kalau aglutinasi, dia sudah bergandengan dengan beberapa eritrosit, jadi dia tidak bisa melalui saringan dari gel itu. Positif 1, kalau aglutinasinya itu menyebar di separuh bagian bawah dari mikrotubnya. Positif 2, jika menyebar di sepanjang mikrotubnya, di sepanjang kolom tabungnya ini. Positif 3, kalau sebarannya di setengah bagian atas dari kolom. Kalau positif 4 berarti aglutinasi sempurna, dia tersaring di sini, tidak bisa turun. Tapi ada keadaan lain yang seperti ini, Dek. Ada yang aglutinasi, tapi ada juga yang turun ke bawah. Ini yang disebut mixed cell. Tapi jarang kita temui seperti ini. Nah, ini pembacaannya tadi.